Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan membahas tugas yang kemarin sudah diberikan. Mohon diperhatikan ya. Baik, ini adalah jawaban dari tugas yang kemarin untuk kelas GH yang pagi. Ini ada metode perpetual dan periodik dan ini metode perpetual. Dari yang pertama, dibeli barang dagang secara tunai. Secara tunai berarti kan ada pembelian barang dagang dari sisi debit. Kemudian karena kita membelinya secara tunai, berarti uang berkurang, yaitu kasnya ada di kredit. Jurnalnya pembelian pada kas senilai 1.200.000 untuk periodik dan perpetualnya persediaan barang dagang pada kas sebesar 1.200.000. Jadi satu memakai akun pembelian, satu memakai akun persediaan. Seperti yang sudah diinfo minggu lalu bahwa metode pencatatan periodik adalah metode pencatatan yang dilakukan di akhir periode. Pencatatan untuk persediaan ya. Kemudian metode perpetual adalah metode yang dicatat kapanpun. Jadi pada saat beli barang dia masuk ke akun persediaan. Jadi kita bisa tahu kapan saja barang yang ada di gudang. Ataupun barang yang sudah terjual. Kemudian tanggal 5 dijual barang dagang secara tunai. Barang yang dibeli di tanggal 3 dijual di tanggal 5. Ya. Jurnalnya untuk periodik dia terdiri dari 2 akun saja, yaitu kas pada penjualan senilai 3.400.000. Untuk membuat jurnal, bukan untuk membuat jurnal ya, dalam membuat jurnal, sisi kreditnya dia agak menjorok ke dalam. 1 spasi jika di Word ya, atau mungkin 3 sampai dengan 4 tab atau 3 sampai dengan 4 spasi. Kemudian untuk perpetual berhubung dia diketahui harga belinya ya atau HPP-nya diketahui, maka kita akan membuat jurnal yang terdiri dari 4 akun. Yang pertama adalah kas pada penjualan, kemudian HPP pada persediaan. HPP sebesar 1.200.000 yaitu harga belinya. Kemudian untuk tanggal 7, jurnalnya dibeli barang dagang secara kredit dari UD Komet ya, dengan syarat 2/10 N/30 free on board shipping point. Free on board shipping point maksudnya semua biaya transport sehubungan dengan barang selama di perjalanan menjadi tanggungan pembeli. Biaya transport menjadi tanggungan pembeli. Jika di soalnya VOB shipping point, free on board shipping point, maka segala biaya transport menjadi tanggungan pembeli. Pembelian pada utang dagang sebesar 5 juta, kemudian di perpetual jurnalnya adalah persediaan barang dagang pada utang dagang. Kemudian jurnal untuk beban angkutnya yaitu beban angkut pembelian pada utang dagang dengan metode perpetual persediaan barang dagang pada utang dagang senilai 900.000 karena memang tidak ada informasi ya sudah dibayar tunai atau tidak. Kemudian tanggal 9 dibeli barang dagang secara kredit. Dibeli barang dagang secara kredit tanggal 9, pembelian pada utang dagang senilai 8 juta, perpetual persediaan barang dagang pada utang dagang.
Kemudian tanggal 10 dijual barang dagang dengan syarat 1/10 N/30 free on board destination point. Free on board destination point maksudnya segala biaya transport sehubungan dengan barang tersebut menjadi tanggungan penjual. Segala biaya transport sehubungan dengan barang tersebut ketika barang masuk ke gudang pembeli maka menjadi tanggungan penjual. Oke, untuk tanggal 10 yang secara periodik jurnalnya adalah piutang dagang pada penjualan. Kemudian beban angkut pada kas karena itu kan menjadi tanggungan penjual. Kemudian untuk perpetual, piutang dagang pada penjualan, kemudian HPP pada persediaan. HPP didapat dari soalnya 70% dari barang yang dijual, 70% dari 6 juta ya. Maka nilainya 4.200.000. Kemudian beban angkutnya sebesar 500.000 beban angkut penjualan. Tanggal 14 jurnalnya untuk periodik kas pada penjualan, untuk perpetual ada 4 akun, kas pada penjualan, HPP pada persediaan, HPP didapat dari 60% dari 900.000. Tanggal 17 dibayar utang, ya tanggal 17 dibayar utang kepada UD Komet. Dibayar utang kepada UD Komet, dia berhubungan dengan transaksi tanggal 7. Transaksi tanggal 7 bulan 6, di mana syarat pembayaran untuk tanggal 7 adalah 2/10. Ini tanggal 7. Utangnya 5.900.000 dengan syarat 2/10. Maka utang dibayar di sisi debit. Di sisi kreditnya adalah kita mengeluarkan uang untuk bayar hutang sebesar 5.782. Tidak bulat 5,9 karena kita dapat potongan ya, bayar dalam waktu 10 hari ke depan sejak barang kita beli. Kemudian untuk perpetual, jurnalnya utang dagang pada kas dan persediaan barang dagang. Kemudian tanggal 19 kita melakukan retur karena barang tidak sesuai dengan metode periodik utang dagang pada retur pembelian, kemudian perpetual utang dagang pada persediaan. Di tanggal 20 dijual secara kredit piutang dagang pada penjualan sebesar 1 juta, di mana HPP-nya diketahui ya 60% dari 1 juta, maka di perpetualnya piutang dagang pada penjualan, HPP pada persediaan. Piutang dagang 1 juta, HPP-nya 600.000. Kemudian tanggal 21 retur penjualan. Di tanggal 21 diterima pengembalian barang dari PD Planet. Tanggal 21 hubungannya dengan tanggal 20. PD Planet melakukan retur ya, karena barang tidak sesuai, maka retur pada piutang dagang. Piutang dagangnya berkurang sebesar 300.000. Untuk di sisi perpetual, jurnalnya juga sama, retur penjualan pada piutang dagang. Kemudian tanggal 23 diterima pembayaran dari UD Matahari. Tanggal 23 hubungannya dengan tanggal 10. Tanggal 23 hubungannya dengan tanggal 10.
Tanggal 10 itu aturannya adalah 1/15, N/30. Dia bayar tanggal 23, belanjanya tanggal 10. Berarti dia masuk ya, karena kan 13 hari 13 hari kemudian. Ya, 13 hari kemudian kan kita melakukan pembayaran walaupun tidak full, karena kan piutang sebenarnya itu sebesar 6 juta. 6 juta, maka piutangnya berkurang sebesar 3 juta. Piutang berkurang berada di posisi kredit di sini. Oke, 3 juta. Kemudian di sisi debit, kita sebagai penjual mendapat uang ya 2.970 karena ada potongan 30%. Sorry, ada potongan 1%, yaitu senilai 30.000. Maka di sisi debitnya ada kas potongan. Kreditnya adalah piutang dagang. Untuk perpetualnya jurnalnya sama. Oke. Sampai di sini mungkin masih belum begitu paham ya, karena memang untuk perusahaan dagang kita harus jeli dengan tanggal-tanggal yang terjadi di periode sebelumnya. Pada saat kita jual barang, kita memberikan syarat potongan, maka itu akan kita perhitungan di tanggal berikutnya. Kita harus lihat. Kita jual barang, terus si customer bayarnya kapan. Itu dijual barang misalnya secara kredit ya, maka berlaku syarat potongan. Tapi kalau secara tunai dia tidak ada. Kecuali dia potongan tunai. Potongan tunai maksudnya dipotong di awal. Jika bayar full 10%, maka kita cukup langsung jumlah barang dikali 10% atau dikurangi 10%. Tapi kalau secara kredit berlakulah potongan dengan syarat 2/10, 1/5, 2/10 atau 1/15 ataupun 5/15 tergantung penjual atau tergantung penjual memperlakukannya seperti apa. Oke, baik. Sekali lagi kita harus memperhatikan kita beli dengan siapa, kita beli tanggal berapa. Kemudian untuk yang tanggal 27 itu transaksi secara umum, jadi dia tidak ada metode perpetual, tidak ada metode periodik, di mana dibeli perlengkapan sama peralatan secara kredit dan secara tunai. Perlengkapan dibeli cash, yaitu 800.000, maka di sisi kreditnya kasnya berkurang 800.000, peralatan dibeli seharga 1 juta secara kredit, maka di sisi kreditnya ada utang dagang, karena saldo normal utang dagang ada di posisi kredit. Kemudian tanggal 29, jurnalnya biasa, beban gaji pada kas, dan tanggal 30 jurnalnya juga biasa, bank pada pendapatan jasa giro. Ingat, pendapatan bisa pendapatan bunga bank, pendapatan jasa giro, penjualan, pendapatan jasa, itu posisinya adalah di kredit. Kenapa saya memakai kata bank? Karena di soal ditulis diterima pendapatan bunga bank. Diterima pendapatan bunga bank berarti untuk transaksi yang terjadi tanggal 3 sampai tanggal 30 ini, perusahaan memiliki rekening koran atau memiliki rekening bank ya. Jadi uang yang masuk adalah akan masuk ke rekening bank. Kita tidak bisa membuat kas pada pendapatan jasa. Karena dia tidak ada informasi bahwa dia menerimanya secara tunai. Tapi ini adalah pendapatan yang diterima atas jasa uang yang kita simpan. Oke. Teman-teman bisa perhatikan di sini jawabannya. Di sini saya memakai angka yang sebenarnya ya. Jadi untuk akun yang
Soal 27, 29, 30 itu tidak ada metode pencatatan perpetual atau periodik. Perpetual dan periodik itu berlaku untuk jual beli barang, potongan, rektur, biaya angkut. Oke. Untuk tugas minggu ini, saya minta teman-teman mengisi ini. Lengkapi tabel di bawah ini. Nilai transaksi 2 juta, syarat potongan 2/10, N/30. Tanggal pembelian 2 Mei, tanggal pelunasan 10 Mei. Maka besarnya potongan berapa? Besarnya potongan di sini dalam bentuk uang ya. Dalam bentuk rupiah. Di sini dalam bentuk rupiah. Kemudian tanggal berikutnya adalah transaksinya dengan nilai 3 juta. Syarat potongannya titik-titik per 10 N/30. Tanggal transaksi 1 Maret, tanggal bayar 11 Maret. Besarnya potongan 75.000. Maka titik-titik nilainya berapa? Kemudian transaksi sebesar 4 juta, syaratnya 1/10 N/40. Tanggal pembelian 10 Oktober, tanggal pelunasan 21 Oktober. Nah, besarnya potongan itu nilainya berapa dalam rupiah. Oke. Soal dikumpulkan paling lambat jam 10 karena kan ini termasuk mudah sekali ya. Agar teman-teman juga terbiasa. Terima kasih banyak atas perhatiannya. Sampai ketemu minggu depan. Jaga kesehatan. Jika bekerja, hati-hati di jalan. Terus kemudian kirim emailnya satu NIM, satu email. Jangan double-double, kecuali jika memang belum terkirim atau belum saya terima, saya pasti akan info. Agar mengoreksinya lebih gampang. Jika ada pertanyaan, silakan nanya. Untuk pertanyaan yang di WA secara japri, saya minta maaf ya kalau slow respon atau kurang ditanggepin. Mungkin silakan teman-teman tulis di komen di video yang saya upload. Biar yang lain juga bisa baca. Karena kalau satu-satu kadang-kadang tiba-tiba ada lagi yang nanya hal yang sama. Jadi berulang menjawab pertanyaannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.